tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasul mengatakan muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Janganlah ia menzaliminya, merendahkannya, mendustakannya dan mengejeknya. Artinya hal yang tiga redha yang sangat diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tiga perkara itu ada hubung kait dengan dua perkara, hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Adapun hubungan dengan Allah, ya bertauhid, tidak menyekutukannya, berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, artinya agama Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Adapun hubungan manusia, ya jangan pecah belah. Jadi hadis ini menggabungkan dua perkara. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Kemudian kata beliau, bahkan hendaknya saling mencintai dan bersahabat, bersaudara serta saling menolong. Dengan prinsip ini dan prinsip sebelumnya, menjadi sempurnalah agama, sempurna pula kenikmatan bagi kaum muslimin. Allah memuliakan serta menolong mereka dengan hal itu, disebabkan mereka menegakkan seluruh perkara yang Allah perintahkan, yaitu perkara yang dapat jaminan pertolongan dan kokoh bagi orang yang melaksanakannya, dan juga menjamin kemenangan serta kesuksesan di dunia dan akhirat. Kemudian disebutkan perkara-perkara yang Allah benci atas hamba-hambanya, yaitu perkara-perkara yang berlawanan dan menggugurkan hal-hal yang Allah cintai. Jadi tiga perkara ini justru menggugurkan tiga perkara sebelumnya. Yang tadinya dicintai Allah gara-gara tiga perkara, kemudian melakukan tiga perkara, jadilah kita dibenci. Apa tiga perkara yang menggugurkan dari tiga perkara yang pertama? Pertama, baik, kita akan baca baru kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratas su'ali wa idha'atal mali. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat meridhai bagi kalian tiga perkara, dan juga membenci atas kalian tiga perkara. Adapun tiga perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, Dia redha kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak bercerai-berai. Dan yang ketiga, atau di sini ada tiga perkara, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, dan Allah redha yang kedua agar kalian berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, wala tafarraqu, dan Allah redha kalian tidak bercerai-berai. Adapun tiga perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, pertama, qila wa qala, mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, hanya katanya-katanya. Yang kedua, banyak tanya yang tidak ada manfaatnya. Dan yang ketiga, menyia-nyiakan harta. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita tiga perkara yang dicintai Allah
dan 3 perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Adapun 3 perkara yang dicintai atau diridai Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah tauhid. Menanamkan akidah hanya menyembah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan tauhid ini adalah pondasi dari seluruh dakwah para utusan. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan tugas mereka adalah menyerukan kepada setiap umatnya agar mereka mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Karena inilah tujuan banyak hal dalam dunia ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini? Tidak lain dan bukan karena tauhid. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dari langit? Tidak lain kecuali karena tauhid. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan yang jumlahnya sampai ribuan? 120 sampai 120 ribu nabi dan 315 rasul. Tujuannya adalah untuk tauhid. Kenapa pula kemudian sampai terjadi peperangan di dalam Islam? Sampai Islam kemudian disyariatkan untuk jihad melawan orang-orang kafir. Tidak lain karena membela tauhid. Jadi tauhid ini adalah hidup kita. Dari mana kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, kemana kita akan diciptakan, maka tidak lain dan bukan semuanya adalah tujuan utamanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan tauhid ini kepada setiap muslim. Tanamkan juga kepada keturunan kita, terutama anak-anak yang akan menjadi generasi mendatang. Makanya Luqman Al-Hakim memberikan teladan kepada kita yang disebutkan dalam surah Luqman, bagaimana dia mengajarkan anak-anaknya. Pertama kali yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan kau sekutukan Allah dengan apapun, karena kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Maka tanamkan tauhid, karena tauhid ini akan membawa ketenangan. Orang yang hidup di atas tauhid dan berjalan di atas tauhid dan mengamalkan tauhid dan meyakini tauhid, pasti hidupnya akan tenang, senang dan bahagia. Tidak akan ada lagi ketakutan, tidak akan ada lagi kebingungan, tidak akan ada lagi stres dan yang semacamnya. Karena dia yakin bahwa ada tempat bersandar untuk kita sandarkan diri dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah mentauhidkan Allah adalah hal yang sangat dicintai Allah. Seperti tidak takut kecuali kepada Allah, tidak mengharap kecuali kepada Allah, menambatkan hati hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Kalaupun harus meminta sesuatu dari dunia, meminta kepada Allah. Kalaupun harus meminta pertolongan, dia hanya minta pertolongan kepada Allah. Kalaupun harus berdoa, dia hanya berdoa kepada Allah. Kalaupun harus menyembelih kurban, dia hanya menyembelih karena Allah. Dia salat karena Allah, puasa karena Allah, haji karena Allah, zakat karena Allah, dan begitu seterusnya. Semua ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka terhadap orang yang seperti ini. Tapi sebaliknya, kalau kita kemudian menentang tauhid, melakukan kesyirikan, datang ke dukun, percaya tangkal, percaya tahayul, percaya klinik, atau meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, meminta kepada mayat, kuburan, walaupun itu orang-orang saleh, maka Allah sangat benci. Bahkan tidak ada kebencian yang memuncak dari Allah melebihi kesyirikan.
Saking bencinya Allah kepada para pelaku syirik sampai Allah tidak akan mengampuni dosanya. Bahkan kalau dia mati di atas kesyirikan besar, masuk neraka dan tidak pernah keluar dari neraka. Di dunia diponis kafir, di akhirat dikekalkan di neraka. Maka jadilah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah, dan tidak beribadah dalam bentuk apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ta'tasimu bihablillah, wa an ta'tasimu bihablillah, dan agar kalian betul-betul berpegang teguh dengan tali Allah. Maksudnya tali Allah ini adalah agama. Jadi Allah suka kepada orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Allah suka dengan orang yang istiqamah. Allah suka dengan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, tidak pernah meninggalkan salat, tidak pernah meninggalkan Al-Quran, tidak pernah meninggalkan zikir, selalu berbuat baik kepada manusia. Birrul walidain, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang fakir dan miskin, berbuat baik kepada manusia. Jadi Allah suka dengan orang-orang yang memegang teguh agamanya. Dia berusaha untuk menampilkan yang terbaik untuk Allah, dari mulai pakaiannya. Dia, kalau seorang wanita, dia tidak mungkin membuka auratnya. Dia tahu itu melanggar agamanya. Lisannya tidak mau dihabiskan untuk bergibah. Dia tahu itu melanggar agamanya. Tidak mau menipu orang, tidak mau berdusta, tidak mau merendahkan, tidak mau menghina, tidak mau memfitnah, membuli dan yang semacamnya, karena itu adalah pelanggaran dalam agama. Jadi orang-orang yang patuh dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhkan yang diharamkan, dia istiqamah dengan perkara-perkara seperti itu, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah, Allah sangat suka sekali. Jadi Allah suka dengan kita kalau kita kuat dalam agamanya. Makanya banyak-banyaklah belajar, hadiri majelis ilmu, banyak membaca buku, mendengarkan kajian. Dan sekarang Allah sudah mudahkan semuanya. Tidak harus kemudian datang ke pengajian, bisa lewat media-media kalau memang ada halangan. Walaupun tentu yang lebih baik hadir, karena bagaimanapun keutamanya akan berbeda dengan hanya sekadar melihat media. Tapi intinya bahwa ketika ada orang yang berpegang teguh dengan agamanya, Allah sangat suka. Walaupun terkadang ada manusia yang benci kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan agama. Betapa banyak orang-orang yang sinis dengan orang-orang yang berpegang kepada sunnah, kan? Kadang kalau kita mengamalkan sunnah, kayak ibu ini sudah rapi ditutup auratnya, bahkan pakai cadar, bahkan pakai niqab, pakai kaos kaki, tangan dan kaki gitu ya. Padahal jelas-jelas dia ingin mengamalkan syariat, menutup aurat. Tapi ada beberapa orang yang jengah melihatnya karena kejahilannya, karena kebodohannya. Dia menganggap bahwa penampilan seperti itu penampilan norak, penampilan yang tidak pantas, penampilan yang mungkin kurang tren, dan begitu seterusnya. Akhirnya membuat sindiran-sindiran, membuat kebencian-kebencian kepada orang-orang yang menjalankan syariat. Dan itu terjadi di masyarakat, kan itu. Kadang-kadang kalau ada bapak-bapak yang cingkrang, ingin supaya mengamalkan sunnah Rasul, celana di atas mata kaki, macam-macam lah omongan orang itu. Dibilang kebanjiran dan yang semacamnya. Atau yang lainnya, dari sunnah-sunnah yang kita amalkan, ada beberapa orang itu yang tidak suka. Padahal orang yang tidak suka dengan syariat itu fatal akhirnya. Karena Allah mengatakan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbatallahu a'malahum. Karena yang demikian itu, ketika mereka membenci apa yang diturunkan Allah, maka Allah akan gugurkan amalan-amalan mereka. Maka siapapun yang membenci syariat Islam, maka Allah tidak suka. Sebaliknya, orang yang berpegang teguh dengan Islam, dengan sunnah, dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka Allah sangat suka sekali. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an. Kemudian yang ketiga, wala tafarraqu. Dan Allah suka orang yang tidak membuat perpecahan. Allah suka dengan persatuan, karena persatuan itu menunjukkan kekuatan.
menunjukkan ukhuwah Islamiyah. Karena ketika umat ini bercerai-berai, maka akan mudah diserang oleh musuh-musuhnya. Makanya kenapa persaudaraan dalam Islam itu sangat diatur. Adab-adabnya, wasilah-wasilahnya, dan bahaya-bahayanya orang yang membelot dari persatuan, dan begitu seterusnya. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan akan persatuan. Bahwa Islam itu dibangun di atas persatuan. Kalaulah seandainya dahulu para sahabat tidak bersatu di bawah panji Islam, tentu mereka akan dikoyak oleh musuh-musuhnya. Tapi dengan persatuan menimbulkan kekuatan sehingga jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak karena solidaritas. Karena persatuan, karena seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu satu bangunan. Apabila bangunan itu tidak disatukan, tentu tidak akan kokoh. Semisal membuat rumah, kalau seandainya pintu sendiri, jendela sendiri, atap sendiri, dinding sendiri, tidak akan kokoh. Tapi kalau sudah dijadikan satu menjadi sebuah rumah, maka akan kokoh, terhindar dari hujan, terhindar dari badai, terhindar dari panas, dan begitu seterusnya. Begitu juga Rasul mengistilahkan seperti satu jasad, yang kalau satu anggota badan sakit, maka ikut sakit anggota badan yang lainnya. Itulah bentuk persatuan sampai Allah mensyariatkan kepada kita saja ketika solat menghadap kiblat. Dimanapun kaum muslimin di dunia harus menghadap kiblat. Itu bentuk persatuan, karena mempersatukan kaum muslimin hanya dengan cara begitu. Satu kiblat dalam solat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka bersatulah dan jangan berpecah belah. Inilah 3 perkara yang sangat disukai Allah. Tauhid, orang yang berpegang teguh dengan agama, dan tidak mudah dicerai-beraikan. Tetapi di sana juga ada 3 perkara yang sangat-sangat dibenci Allah. Betul-betul dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati 3 perkara ini. Apa saja 3 perkara itu? Kata Nabi SAW, 3 perkara yang pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala. Qila wa qala itu menukilkan perkataan si Anu mengatakan seperti ini, maka saya katakan seperti ini. Si Anu mengatakan seperti itu, saya katakan seperti itu. Padahal sebenarnya qila wa qal ini mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Ini membahayakan. Orang yang suka qila wa qal mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Pertama, dia ul umri, menyia-nyiakan waktumu. Kalau kita menyebarkan berita hoax, berita yang enggak jelas, ngobrol ke sana kemari, menukilkan berita yang tidak jelas, qila wa qal, katanya dan katanya, ini sama dengan menghilangkan umur kita, menyia-nyiakan umur. Yang harusnya kita mengucapkan sesuatu yang bermanfaat dan dapat pahala, malah kemudian mengucapkan sesuatu yang sia-sia bahkan berdosa. Maka sebaiknya berhenti qila wa qala itu. Katanya si Anu, katanya si ini. Karena bagaimanapun menukilkan perkataan orang kalau tidak jelas sumbernya, itu jadi fitnah. Makanya bahaya qila wa qal itu bisa al-isya'atu wal fitan. Bisa menyebarkan fitnah, bisa mengadu domba, bisa menanamkan permusuhan satu dengan yang lainnya, bisa menanamkan kebencian, bahkan menghilangkan kecintaan, menghilangkan kelembutan, menghilangkan persatuan. Karena kalau sudah dinukilkan fulan mengatakan fulan, ini sama dengan adu domba namanya. Dan ini bisa menjadi fitnah. Kemudian bisa menimbulkan suudzon, berburu sangka. Orang yang mendengarnya itu berburu sangka. Ibu umpamanya cerita tentang tetangga. Saya ini selaku pendengar saja. Ibu menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi kepada tetangga. Ibu memfitnahnya. Saya dengar. Akhirnya saya suudzon kepada tetangga, apa betul yang dikatakan ibu sama saya, si Anu begini begitu? Maka timbul suudzon akhirnya. Kemudian juga qila wa qal ini mengakibatkan ighdabullah. Allah bisa murka kepada kita. Allah bisa murka. Kenapa? Karena Allah benci. Karena Allah benci dan Allah tidak suka dengan orang yang tidak disukainya. Pasti Allah akan marah kepada orang yang dibencinya. Dan kalau sudah marah kepada yang dibencinya, hati-hati. Allah bisa saja menurunkan azabnya kepada kita. Kemudian ingat bahwa setiap kalimat yang kita ucapkan itu dicatat raqib dan atid. Makanya sekali lagi ibu, kalau ibu
mendengar sesuatu jangan langsung dipercaya. Jangan langsung, apalagi ucapannya itu berbau-bau fitnah, berbau-bau domba, berbau-bau ghibah, sebaiknya nggak usah didengar. Karena perkataan kita kalau ikut nimbrung dalam obrolan orang itu juga akan tercatat. Ta'awun 'alal ismi wal udwan. Kita sama dengan menolong dalam perbuatan keji dan kemungkaran, perbuatan dosa dan kemungkaran. Akan dicatat oleh Raqib dan Atid dan akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan yang harusnya menjadi tempat kita ini mengais pahala, jangan pula lisan ini menjadikan kita mengumpulkan dosa. Karena betapa banyak orang yang masuk neraka itu gara-gara dosa lisan. Maka tinggalkan kila wa qala. Si anu begini-begini, ya dengerin aja bu, tapi tidak usah diceritakan kepada orang. Kalau ibu bisa nasihati, nasihati. Kalau ibu tidak bisa nasihati, ibu tinggalkan saja orang itu. Kalau ibu segan dan sungkan, ya sudahlah dengarkan, tapi tidak usah dimasukkan ke hati. Karena bagaimanapun, kalau kita terpengaruh dengan ucapan orang, kemudian kita mengucapkan kepada orang lain lagi, maka sama juga kita sebagai orang yang menyebarkan fitnah. Maka hati-hati, jangan kila wa qol dikatakan si anu begini, orang ini pula mengatakan seperti ini, padahal tidak benar beritanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, kila wa qala. Yang kedua, kasratus soal, banyaknya pertanyaan. Maksudnya banyaknya pertanyaan di sini, maksudnya pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Dan ada juga yang mengatakan soal di sini artinya meminta-minta. Jadi ada dua penafsiran, maksudnya kasratus soal, banyak minta itu maksudnya meminta-minta harta. Atau dengan kata lain pengemis bahasa kitanya ya. Itu termasuk kasratus soal, namanya pengemis. Meminta kepada manusia harta mereka tanpa ada hajat kebutuhan. Bahkan tidak memiliki rasa malu di wajahnya. Dan ada sebagian orang justru menjadikan itu sebagai tempat pekerjaannya. Padahal banyak pekerjaan yang lebih layak dan dia sanggup. Dia masih muda, tenaga masih kuat. Kenapa dia harus meminta-minta dan jadi pengemis? Bukankah Islam sangat melarang meminta-minta? Karena Rasul yang mengatakan, man sa'alan nas takatsuran fa innama yas'al jamratan minan nar. Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperkaya diri sendiri, maka sama saja dia meminta kepada Allah api neraka untuk dibakarkan ke badannya. Maka silahkan perbanyak minta atau tidak minta sama sekali. Jadi, atau yang dimaksud kasratus soal itu banyak bertanya. Soal ini juga bisa diartikan banyak bertanya. Tapi pertanyaannya tidak ada faedahnya. Seperti yang sudah saya jelaskan bagaimana Bani Israel datang kepada Nabi Musa, hendak menyingkap orang yang membunuh pejabat yang terbunuh. Kemudian kata Nabi Musa, bagaimana kalau kalian menyembelih seekor sapi betina? Banyak tanya pula. Apa warnanya? Macam mana bentuk sapinya? Apakah dia sudah digunakan bekerja atau tidak? Kemudian umurnya berapa? Akhirnya mereka rugi sendiri. Padahal kalau seandainya mereka mendengar perkataan Nabi Musa, sembelih-sembelih, selesai. Tapi karena banyak tanya, akhirnya tidak selesai dan hampir-hampir mereka tidak bisa mengungkap kasusnya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan konyol yang tidak ada faedahnya itu dicela dalam Islam, tidak boleh. Atau bertanya soal perkara-perkara gaib, itu tidak boleh perkara-perkara gaib ditanyakan. Bagaimana bentuk Allah? Bagaimana Allah itu turun sepertiga malam akhir, turunnya seperti apa? Seperti apa tangannya Allah? Ini enggak boleh ditanyakan, ini perkara-perkara gaib, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bertanya-tanya tentang kapan kiamat, atau bertanya tentang ruh-ruh itu seperti apa. Ini kan perkara gaib, tidak ada yang tahu. Kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bentuk ruh tidak ada yang tahu kecuali Allah. Hampir semua perkara gaib kita tidak tahu. Kalau tidak tahu, nggak usah ditanya, karena percuma juga. Ya. Begitu juga bertanya tentang perkara-perkara yang tidak ada faedahnya kepada manusia. Kadang-kadang ada orang yang terlalu kepo, Bu. Ada orang bertanya sama tamu itu, umpamanya ada tamu datang ke rumah, itu ditanya sedetail-detailnya. Om tinggal di mana? Di Batu Haji. Boleh tahu RT-nya apa? RT 2 RW-nya 3. Kelurahannya ini. Kecamatannya, kotanya. Ya. Kemudian ditanya berapa umurnya, siapa nama suaminya, berapa gaji bulanannya, berapa anaknya, sudah kawin atau enggak, punya cucu atau tidak. Ngapain ditanya sampai sedetail itu? Enggak perlu kita ini bertanya kepada manusia yang sebenarnya tidak patut ditanyakan.
Karena ada beberapa pertanyaan itu yang bersifat privasi, tidak mau diungkapkan kepada orang, akhirnya jadi malu. Makanya ini juga banyak tanya kepada sesuatu yang tidak ada manfaat dan urusan orang juga, termasuk hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau tanya dalam rangka merendahkan orang, menguji untuk merendahkan orang. Maka ini juga termasuk perkara yang sangat dicela. Jadi banyak tanya tentang sesuatu yang tidak ada faedahnya itu sangat dicela dan Allah benci. Dan yang terakhir, idha'atul mal. Idha'atul mal artinya menyia-nyiakan harta. Kalau qila wa qal menyia-nyiakan waktu, kalau idha'atul mal menyia-nyiakan harta. Jadi satunya menyia-nyiakan waktu, satunya menyia-nyiakan harta. Lah menyia-nyiakan harta, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala dia mengatakan, amma idha'atul mal fa huwa sarfuhu fi ghairi wujuhi syar'iyyah. Maksudnya menyanyiakan harta, kata Imam Nawawi, adalah kita membelanjakan harta di mana pembelanjaan harta itu bukan sesuai dengan tujuan syar'i. Bukan sesuai dengan tujuan syar'i, hanya untuk memboros-boroskan harta saja. Yang harusnya tidak layak dibeli. Yang harusnya beli sedikit, beli banyak. Dan begitu seterusnya. Karena membuang-buang harta itu ada dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan israf. Ada yang disebut dengan tabdzir. Israf dan tabdzir. Apa bedanya israf dan juga tabdzir ini? Kalau israf ini artinya melampaui batas. Melampaui batas itu disebut israf. Apa yang maksudnya melampaui batas? Maksudnya membelanjakan harta banyak. Membelanjakan harta banyak. Tetapi berlebihan dalam penggunaannya. Contoh umpamanya, seseorang beri makan hanya untuk dimakan suami istri, atau mungkin 3 orang dengan anaknya atau 4 orang dengan anaknya. Tapi dia beli makan seolah-olah untuk dimakan satu kampung. Kemudian habis makan, enggak habis. Ketika tak habis dibuang ke tong sampah. Nah, ini tak boleh. Ya, ini namanya israf, Bu. Jadi dia melampaui batas dari apa yang dibelanjakan. Enggak boleh. Ya, karena bagaimanapun hal itu bisa menyakiti orang-orang fakir. Mereka yang susah makan, kok kita yang membuang-buang makanan. Israf itu menyakiti hati-hati orang-orang kafir. Begitu juga makan kenyang-kenyang sampai nggak bisa berdiri, akhirnya malas ibadah. Minum kenyang-kenyang, akhirnya malas berdiri dan malas ibadah. Itu namanya israf berlebihan. Jadi israf ini jangan sampai kemudian ada pada harta kita, karena ini bisa menyebabkan perbuatan-perbuatan dosa. Ataupun tabdzir itu sama dengan israf, cuman bedanya dia membelanjakan harta bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hasilnya halal, kerjanya bagus, tapi tiba-tiba digunakan judi, digunakan zina, digunakan minum khamr. Itu namanya tabdzir mubadzir, ya. Jadi baik israf ataupun tabdzir tetap dilarang dalam Islam, karena itu bagian daripada idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Dan akan ditanya 2 soalan. Dari mana kau dapatkan harta, kemana kau belanjakan hartamu? Karena bagaimanapun israf dan tabdzir ini pertama bisa menyinggung kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Karena israf ini bagian daripada menghilangkan kesempurnaan iman. Yang kedua, tasyabbuh dengan syaitan. Karena setan itu suka menghambur-hamburkan harta. Makanya kenapa Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu mereka kawan-kawan setan. Ya. Kemudian juga menyanyiakan harta bisa mengalami kefakiran. Namanya harta itu kadang pasang surut, maka jangan dihambur-hamburkan. Terkadang juga kalau sudah menghambur-hamburkan harta ada perasaan nadam, perasaan menyesal. Terkadang kita ini mudah mengikuti syahwat, masuk mall, masuk tempat pembelanjaan. Sebenarnya sih tidak ingin beli, tapi karena sudah ketampak di mata, pengen beli. Ujung-ujung pengen beli. Tiba-tiba dibeli, sampai rumah nyesal, kenapa lah aku beli ini? Untuk apa lah aku beli ini? Nggak ada manfaatnya aku beli ini. Dan begitu seterusnya. Terkadang ada penyesalan itu. Dan itu tidak bisa lagi diulang. Ya. Dan juga israf dan tabdzir ini juga
telah menyia-nyiakan kepada keturunan. Betapa banyak orang tua yang tadinya sebenarnya bisalah mereka itu menyiapkan harta waris untuk keturunannya supaya tidak minta-minta, dia habiskan dengan judi, dia habiskan dengan minum khamar, dia habiskan macam-macam. Terutama sekarang kan ada judi online dan yang semacamnya. Akhirnya keluarganya bangkrut, keluarganya diteror dan lain sebagainya. Maka sekali lagi jangan sampai kemudian jatuh kepada israf. Ya, karena menyia-nyiakan harta itu sesuatu hal yang sangat-sangat dibenci Allah, terutama wanita, terutama ibu-ibu di rumah yang memang dialah yang menyetel keuangan. Ya, sampai ada kasus itu seorang suami sampai ngomong, "Ustaz, saya ini perasaan ngasih istri itu kalau saya hitung-hitung per bulan cukup tuh untuk makan, karena gaji saya juga nggak besar. Nah, tapi sebenarnya cukup kalau saya hitung-hitung itu. Tapi 1 minggu udah habis, 1 minggu sudah habis." Jadi saya cobalah tidak bertanya, karena kalau ditanya jadi bertengkar. Ya. Jadi saya cobalah teliti apa sebenarnya yang dilakukan dia. Rupanya itulah, kadang-kadang dia belanja sesuatu yang seharusnya tidak dibeli untuk kepentingan dirinya, bukan untuk keluarganya. Apalagi sekarang kan dunia fitnah, dunia COD, dunia Tokopedia, dunia apa macam-macam sekarang ini kan. Orang tidak usah belanja ke pasar, cukup tengok handphone saja. Kadang-kadang kalau sudah buka tuh aplikasi itu, udah otak itu melanglang buana, Bu. Ketika melihat gambar ini pengen beli, gambar itu pengen beli, gambar ini, padahal sebenarnya nggak ada manfaatnya dibeli juga. Lah hal-hal yang seperti ini itu juga bisa merusak tatanan rumah tangga. Lah hal-hal yang seperti ini sekali lagi ini hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara 3 perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan 3 perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu perhatikan bukunya, kita baca. Dalam hadis ini kata pengarang, terdapat penetapan sifat redha bagi Allah dan penyebutan hal-hal yang terkait dengan Allah. Demikian pula penetapan sifat karahah, tidak suka bagi Allah, dan penyebutan hal-hal terkait dengan sifat tersebut kepada Allah. Artinya Allah terkadang punya sifat ridha, Allah terkadang punya sifat karahah, tidak suka. Ya. Dan dua-duanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu sifat ini kan karena ada sebab. Ya, bukan sifat ini melekat terus, enggak, karena ada sebab. Orang ini begini Allah suka, orang ini begitu Allah tidak suka. Nah, sesungguhnya di antara kedermawanan Allah kepada hamba-hambanya, Allah menyukai untuk mereka perkara-perkara yang mengandung maslahat dan kebahagiaan bagi mereka dunia dan akhirat. Siapa yang tidak ingin bahagia dunia akhirat kita? Allah sudah menunjukkannya. Tinggal jalani saja. Hal itu akan terwujud dengan melaksanakan ibadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun, serta mengikhlaskan agama untuk Allah, yaitu dengan menegakkan akidah-akidah keimanan dan prinsip-prinsip iman, menegakkan syariat-syariat Islam yang tampak dan yang tersembunyi, melakukan amal saleh dan berakhlak mulia. Semua ini dilakukan dengan ikhlas karena Allah, sesuai dengan redha-Nya dan di atas sunnah Nabi-Nya. Dan hendaklah mereka berpegang teguh dengan tali Allah, artinya berpegang teguh dengan agamanya yang merupakan penghubung antara Allah dan hambanya. Lalu mereka menegakkan agama tersebut secara bersama-sama, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasul mengatakan Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Janganlah ia menzaliminya, merendahkannya, mendustakannya dan mengejeknya. Artinya hal yang 3 redha yang sangat diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 perkara itu ada hubung kait dengan 2 perkara, hablum minallah dan hablum minanas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Adapun hubungan dengan Allah, ya bertauhid, tidak menyekutukannya, berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, artinya agama Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Adapun hubungan manusia, ya jangan pecah belah. Jadi hadis ini menggabungkan 2 perkara. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan hablum minanas, hubungan kita dengan manusia. Kemudian kata beliau, bahkan hendaknya saling mencintai dan bersahabat, bersaudara serta saling menolong. Dengan prinsip ini dan prinsip sebelumnya, menjadi sempurnalah agama, sempurna pula kenikmatan bagi kaum muslimin. Allah memuliakan serta menolong mereka dengan hal itu, disebabkan mereka menegakkan seluruh perkara yang Allah perintahkan, yaitu perkara yang dapat jaminan pertolongan dan kokoh bagi orang yang melaksanakannya, dan juga menjamin kemenangan serta kesuksesan di dunia dan akhirat. Kemudian disebutkan perkara-perkara yang Allah benci atas hamba-hambanya, yaitu perkara-perkara yang berlawanan dan menggugurkan hal
hal-hal yang Allah cintai. Jadi 3 perkara ini justru menggugurkan 3 perkara sebelumnya. Yang tadinya dicintai Allah gara-gara 3 perkara, kemudian melakukan 3 perkara, jadilah kita dibenci. Apa 3 perkara yang menggugurkan dari 3 perkara yang pertama? Pertama, banyak mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Hanya katanya, karena dapat menjadi sebab kedustaan. Ingat, menukilkan sesuatu yang tidak jelas sumbernya bisa saja kemudian terjerumus kepada ghibah atau terjerumus kepada dusta. Maka lisan ini dijaga, tidak usahlah ikut-ikut orang-orang bicara. Yang kedua, tidak tasabbut mencari kejelasan. Tidak tasabbut mencari kejelasan. Dan yang ketiga, meyakini sesuatu yang bukan sebenarnya. Inilah bahaya kila wa qala itu. Banyak mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya karena dapat menjadi sebab kedustaan. Kemudian juga tidak mencari kejelasan dan meyakini sesuatu yang bukan seharusnya. Hal ini juga merupakan sebab terjadinya fitnah, perselisihan hati, menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sedikit sekali orang yang selamat dari hal tersebut apabila dia senang mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Umpamanya ibu ngomong sama yang lainnya, mau dengar nggak si Anu ngomong begini, atau sini, saya akan ceritakan tadi saya ketemu si Anu dia ngomong begini. Tidak perlu, ya, karena jagalah telinga sebagai bagian daripada nikmat yang harus kita jaga dengan amanah dengar. Sabda beliau banyak bertanya, maksudnya adalah pertanyaan yang tercela, seperti pertanyaan tentang perkara dunia yang tidak dibutuhkan, bukan satu hal yang mendesak, pertanyaan yang menyusahkan, pertanyaan yang dikhawatirkan madaratnya, atau pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Hal ini tercermin dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdu lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada nabi kalian hal-hal yang tidak diterangkan kepada kalian, justru akan menyusahkan kalian sendiri kalau mendapatkan jawabannya. Adapun pertanyaan tentang ilmu yang bermanfaat dalam rangka untuk mencari bimbingan dan petunjuk, maka hal ini terpuji bahkan diperintahkan. Jadi pertanyaan yang manfaat tidak ada masalah, tapi kalau tanya yang tidak ada manfaat, ini yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menyanyiakan harta. Bisa terjadi dengan tidak menjaganya sehingga dia menyanyiakan harta. Beli ini tidak dirawat akhirnya rusak, itu nyanyiakan harta juga. Ibu beli umpamanya lemari, beli kasur, nggak dirawat, dibiarkan, itu menyanyiakan harta. Membuka peluang dan kesempatan bagi pencuri atau pemulung, sengaja rumahnya tidak dikunci, ke sana pokoknya teledor, akhirnya datang maling, datang pemulung, itu nyanyiakan harta juga. Kemudian menelantarkan gedung miliknya, punya rumah tapi tidak dirawat, maka ini juga menyanyiakan harta. Membelanjakan harta secara berlebihan untuk hewan peliharaan, punya kucing, kadang-kadang sampai ratusan 200 ribu. Lebih banyak belanja kucing daripada belanja manusia. Ini menyanyiakan harta. Membelanjakan harta pada perkara-perkara yang mudarat, tidak bermanfaat, membeli khamr, membeli narkoba dan begitu seterusnya, maka ini bagian daripada menyanyiakan harta. Semua ini termasuk kategori menyanyiakan harta. Atau bisa juga dengan mengamanahkan harta kepada yang kurang akalnya, ya, kepada anak kecil, akhirnya hilang, dikibulin orang. Maka ini juga menyanyiakan harta. Intinya bahwa menyanyiakan harta itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara pembahasan 3 perkara yang diridhai dan 3 perkara yang dilarang, yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini. Kalau yang bertanya silakan. Baik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.